Dari Gereja Kakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom dan selamat siang kekasih Tuhan. Senang sekali saya Hendry Pandapotan dapat hadir di ruang dengar Anda. Kali ini di dalam program edisi program pendewasaan dan mujizat. Nah, di edisi hari ini ya, 23 Mei, hari Jumat tepatnya 2014. Nah, kalau berapa bulan yang lalu kekasih Tuhan boleh sempat mendengar program pendewasaan dan mujizat dan mengikuti, kali ini kami hadir kembali. Nah, saya kembali ditemani bukan orang yang berbeda, enggak, tetap sama, enggak berubah orangnya. Bapak Evangelis Aseng. Siapa lengkapnya, Pak? Suhendra. Gimana kabar ini, Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Cuma Surabaya semakin panas. Semakin panas ya. Oke. Untuk siang ini mungkin kekasih Tuhan ada yang dulu edisi pertama bulan Mei ya. Bulan Mei belum sempat tahu apa sih inti dari pendewasaan dan mujizat ini. Tapi sebelumnya dijawab, saya perserahkan untuk dibuka dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, biar pada siang hari ini seberapa banyak yang mendengarkan acara pendewasaan dan mujizat menjadi lebih dewasa, lebih mengerti, lebih mengalami perubahan perkataan, pikiran, akal budi, lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan semakin berkenan kepada Tuhan, bertumbuh dalam segala hal kepada Tuhan. Urapi kami semua juga, Tuhan, alat-alat yang dipakai di studio juga, saudara kami Hendry yang melayani, saudara kami Stalom yang menemani hamba-Mu siaran, Tuhan tolong. Biar apa yang tidak disampaikan menjadi berkat, baik itu menjadikan kekuatan, menjadikan penghiburan, menjadikan solusi bagi setiap pribadi yang bersama-sama kami bergabung mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Nah, sebelum Bapak Evangelis Aseng Suhendra meringkas apa sih pendewasaan dan mujizat itu, bagi Anda yang ingin bertanya tentang apa sih permasalahan ataupun pergumulan yang Anda rasakan saat ini, nanti di 0813336060.000 Anda cukup mengirimkan masalahnya saja, Pak ya. Dan untuk telepon kami akan buka nanti saat interaksi kami buka. So, saya serahkan di Evangelis Aseng. Iya. Senang sekali siaran lagi ya, sehingga bisa ketemu lagi dengan saudara Hendy. Dan saya kalau bilang kita bertemu kembali kalau di siaran ini aneh dengan pendengar, karena kan secara fisik kita tidak bertemu. Ya mungkin selamat bergabung dalam acara ini, mungkin lebih tepat begitu, karena kalau bahasa Indonesia katakan kita bertemu kembali, wah agak aneh ya. Ketemunya kok jauh-jauh, nggak pernah ya jauh sekali, nggak pernah ketemu secara fisik mata dengan mata ya. Jadi mungkin selamat bergabung. Siang hari ini saya mau sampaikan ke beberapa bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini akan menjadikan baik itu sebuah teguran, baik itu menjadi sebuah penambah semangat, menjadi penghiburan, maupun menjadi sebuah jalan keluar buat kita semua ya. Firman Tuhan akan saya sampaikan, yang saya akan ambil dari kitab Yohanes pasal 9 mulai ayat ke-1. Ya, jadi saya sering juga menyapa ya dalam acara ini para pendengar, yaitu disebut dengan pengubah kehidupan. Kenapa kita perlu pengubah kehidupan? Karena Yesus memanggil kita ya dari kegelapan kepada kerajaan terang. Berarti status kita sudah berubah. Kemudian juga dari anak ke dikatakan kita dijadikan anak Allah. Tapi kalau dikatakan barang siapa yang percaya kepada Dia, Dia berinya kuasa menjadi anak. Berarti kan kalau nggak percaya bukan anak. Dengan status sudah berubah, tentu saja kelakuan juga harus berubah, karakter harus berubah, harus seperti itu. Ya, makanya dikatakan pendewasaan. Kenapa kita perlu dewasa? Kalau kita perhatikan bayi, ya, kalau dia mulai anak 2 tahun katakan bisa membaca, wah ajaib luar biasa. Ya, tapi kalau orang dewasa umur 7-8 tahun bisa baca, kita bilang nggak ada ajaibnya. Ya, kenapa? Karena ditinjau dari sudut usia. Berarti dia bisa melakukan hal-hal yang melampaui usianya, itu disebut dewasa. Nah, masalahnya sekarang kalau bayi, ya, semua dinyatakan dengan nangis. Ya, dia kepanasan dia menangis, dia kelapar dia menangis, ya, dia pipis dia menangis, semua dengan menangis. Nah, seringkali orang Kristen juga sama, ya. Kenapa? Diberkati yang menjauh, ya, sedang diproses Tuhan yang nggak mau deket, ya, jadi seperti bayi. Terus apalagi dikasih berkat juga, ya seperti itu, banyak ngeluhnya. Kenapa ngeluh? Wah, Tuhan kurang banyak, orang lain lebih banyak. Nah, jadi sama saja polanya, seperti hanya ada tangisan, hanya ada keluhan, hanya ada ya komplain seperti itu. Jadi kenapa kita perlu dewasa? Ya supaya kita bisa melakukan hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan.
Ya, kenapa juga kita perlu mujizat? Karena kalau kita beserta dengan Tuhan, maka kita bisa lakukan banyak perkara yang luar biasa, kata firman Tuhan. Jadi saya akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, ya. Para pendengar di rumah, para pengubah kehidupan yang mungkin ya sedang di rumah, ya kalau di kendaraan jangan buka, apalagi sedang nyetir, ya nanti jadi bermasalah, dengarkan saja, ya. Dari Yohanes pasal 9 ayat ke-1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Kalau kita perhatikan ayat ini kelihatannya sederhana. Kita tahu kisahnya. Ini satu pasal ini panjang sekali kisahnya, ya. Tapi yang kita mau perhatikan adalah yang menarik. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan kalau kita baca dari seluruh pasal ini, cerita ini, orang buta ini tidak pernah ingin sembuh. Tidak pernah dia berteriak seperti Bartimius misalnya, atau dua orang buta yang teriak kepada Tuhan, ya katanya, "Anak Daud, kasihanilah kami, anak Daud, kasihanilah kami." Dia tidak. Jadi tidak berteriak. Ya, yang mengambil inisiatif untuk menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat dulu ayat yang kedua yang menarik sekali. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Nah, kita mau perhatikan sekarang, ya. Seringkali walaupun kita sudah orang percaya, walaupun kita sudah orang Kristen, kita sudah pergi gereja, kita mungkin sudah jadi pengurus, bahkan mungkin kita sudah pergi melayani kemana-mana, ya mungkin sudah keluar negeri, ya. Kadang-kadang hamba Tuhan Indonesia kalau sudah keluar negeri itu wah luar biasa, sering diceritakan kemana-mana, padahal belum keluar angkasa. Ya. Baik, jadi kita perhatikan di sini firman katakan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Ya, jadi ada, walaupun kita sudah murid Tuhan, seringkali kita menganggap suatu keadaan yang buruk, suatu keadaan yang tidak sesuai harapan, itu seringkali karena ada dosa. Ya, sering sekali saya sebagai hamba Tuhan ketemu orang kalau sudah punya masalah, ya tidak selesai, dia akan tanya, "Pak, apa salah saya? Pak, apa salah saya?" Seringkali kalau mereka minta didoakan, mereka minta didukung doa, mereka minta ditumpangi tangan, mereka sering bertanya, "Apa salah saya?" Selalu, ya, sebagian besar, memang saya tidak sebut jumlahnya berapa persen karena belum ada surveinya, ya. Kalau ada satu gereja atau organisasi membuat survei, berapa banyak orang Kristen yang menganggap masalah atau kejadian yang buruk yang terjadi adalah disebabkan oleh dosa. Pasti banyak sekali. Ya, misalnya katakan, ya ada yang keluar naik motor atau bawa mobil, tiba-tiba mobilnya kecelakaan. Pasti bertanya, "Tuhan, apa salahku?" Ya, seringkali seperti itu. Nah, seringkali kita punya konsep semua yang buruk yang itu terjadi karena ada dosa. Nah, murid-murid itu mengatakan di sini, ini murid-murid mewakili bagaimana murid-murid Tuhan saat ini juga. Apa yang buruk, apa yang tidak sesuai harapan, seringkali selalu, ya, kambing hitamnya adalah dosa. Jawabannya adalah dosa. Kausanya, penyebabnya adalah dosa. Sehingga kalau orang sudah diberkati, hidupnya baik-baik saja, mulai merasa, saya sudah nggak ada dosa, saya sudah nggak ada kekurangan. Sehingga sulit mendengarkan firman pengajaran karena merasa sudah setengah sempurna. Ya, mungkin satu level di bawah para malaikat kudus. Ya, ini yang sering bermasalah. Jadi para pengubah kehidupan kita lihat, murid-murid bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Ya, yang pertama, murid-murid punya konsep ini pasti ada dosa. Jadi kalau ada yang buruk terjadi pasti ada dosa. Sehingga kalau kita lihat misalnya orang ada sakit, kita langsung bilang, "Ya coba selesaikan dulu, mungkin ada kepahitan, ada dosa, mungkin ada ini." Nah, seringkali langsung yang kita sampaikan bukanlah sesuatu yang dari Tuhan, tetapi sebuah penghakiman dari pribadi kita. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mungkin judgmental preaching. Jadi khotbah yang menghakimi. Ya, kalau kita lihat di sini murid-murid bingung kan? Mereka lihat siapa yang jadi konsep mereka ini pasti karena dosa. Yang kedua, walaupun mereka sudah punya konsep bahwa ini karena dosa, tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban ini dosanya siapa. Berarti satu, dari konsepnya sudah keliru. Yang kedua, mereka tidak menemukan kausanya penyebab orang ini sampai buta. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, "Guru atau Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, jadi kita perhatikan di sini, ya, konsep yang pertama, kalau ada masalah, ada pergumulan, pasti ada dosa. Belum tentu. Kita perhatikan, ya, tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab, misalnya seperti Yusuf. Kenapa dia masuk penjara? Tidak ada dosa. Jadi fitnah. Kenapa dia harus dijual oleh saudara-saudaranya? Kenapa banyak hal yang buruk terjadi sementara hidup saudaranya nyaman-nyaman saja di Kanaan?
Kemudian kita perhatikan lagi Nabi Musa. Ya, 40 tahun dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Padahal dia bekas pangeran di Mesir, anak putri Firaun. Kalau kita perhatikan 40 tahun hidupnya, ya Alkitab dengan jelas katakan di situ, dia mengembalakan kambing domba mertuanya, bukan milik dia. Berarti mertuanya kalau kita perhatikan, ya, lebih baik mertuanya Yakub, si Laban, bisa bagi hasil. Kalau mertuanya Musa nggak bisa bagi hasil. 40 tahun digembalakan dombanya, ya tetap firman Tuhan katakan dia menggembalakan kambing domba mertua, bukan milik dia pribadi, dia hanya diupah. Coba kita perhatikan betapa buruk yang dia alami. Seorang pangeran tiba-tiba menjadi seorang penggembala domba di padang gurun, dan domba itu bukan miliknya. Ya, kalau kita perhatikan secara sepintas, oh mungkin ada dosa hidupnya ini, mungkin ada tidak beres, mungkin ada kutuk turunan dan segala macam seringkali. Kenapa? Karena kita jujur saja, yang pertama, kita sudah punya konsep tentang sesuatu. Yang kedua, walaupun kita sudah punya konsep kita tidak membawa kita kepada sebuah jawaban. Ya, konsep kita tidak membawa kepada sebuah penyebab yang pasti. Nah, kalau sudah katakan seperti di ilmu kedokteran misalnya, ya, kan ada supaya bisa dilakukan terapi, itu mesti ada melakukan tindakan-tindakan medis tertentu. Contohnya begini, ya. Sebelum diadakan terapi, itu mesti ada diagnose. Diagnosanya yang tepat, ini apa? Kemudian sebelum diagnosa mesti ada prognosa. Prognosa dihasilkan dari sindrom. Sindromnya apa? Semakin mundur ke belakang. Kemudian dari sindrom ini akan ditentukan kausanya. Jadi kausa, kemudian sindrom, prognosa, diagnosa, dan terapi. Ya, misalnya kalau orang demam, kita akan langsung bilang, oh panas, kasih panadol. Belum tahu, padahal mungkin dia ada demam karena infeksi. Ya, tidak bisa hanya dengan penurun panas, mesti mungkin dengan antibiotik. Jadi kita perhatikan konsep murid-murid seringkali tidak tepat. Yang kedua, analisa penyebab juga membingungkan. Kita bisa bayangkan kalau kita misalnya pergi ke dokter, dokternya tidak temukan penyakit kita. Dia bilang coba ini 3 hari obatnya, nanti kalau tidak turut, coba lagi datang lagi 3 hari, coba lagi 3 hari, coba lagi 3 hari. Saya yakin kita akan ganti dokter. Ya, jadi kita lihat di sini yang dulu yang terjadi, ya. Yang terjadi murid-murid bingung. Siapa yang berdosa? Nah, seringkali kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, kemudian sering juga kita merasa, oh mungkin ada dosa dan kesalahan. Sehingga kita akan bilang, Bapak tolong doakan saya, Bapak pendeta, Bapak gembala, mungkin Ibu pendeta lah, Ibu gembala, doakan saya. Apa salah saya? Nah, kalau ada masalah buruk, tapi kalau semuanya baik, jarang orang bertanya, apa salah saya, apa yang saya kurang? Merasa sudah sempurna. Ya, sehingga kadang karena konsep kita seperti ini, kadang Tuhan perlu menolkan kita, kadang Tuhan perlu mengizinkan kita, membawa kita dalam masuk ke padang gurun. Sehingga di sana kita bisa bilang, apa salah saya Tuhan? Apa kurang saya? Karena kalau kondisi kita sedang diberkati, kondisi kita sedang makmur, kita akan bertanya, apa kurangnya saya? Salahnya saya? Mungkin cuma kita akan bilang, Tuhan, kurangnya Tuhan kurang memberi lebih banyak. Ya, kurangnya yang kedua, kurang cepat memberinya. Jadi 2 yang kita sering salahkan Tuhan. 1 kurang cepat memberi, 2 kurang banyak memberi. Ya, jadi kita perhatikan lagi para pengubah kehidupan pada siang hari ini, ya. Dikatakan firman katakan apa? Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita lihat tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, orang buta ini tidak seperti Bartimius yang buta, dia berseru-seru minta sembuh. Orang buta ini tidak seperti orang buta yang lain minta sembuh. Ya, kalau kita baca seluruh perikop, tidak pernah orang buta ini punya inisiatif dan keinginan mendatangi Yesus supaya sembuh. Ini yang luar biasa kalau kita perhatikan. Ya, tetapi Yesus sendiri ingin menyembuhkan dia. Ya, jadi kalau kita perhatikan, nah kenapa sekarang orang buta sejak lahir ini tidak ingin sembuh? Kalau kita perhatikan, kita tidak tahu sebabnya. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, di dunia ini, kenapa misalnya orang kepingin punya HP baru? Karena dia lihat ada HP. Nah, inilah fungsinya iklan. Ya, makanya seringkali kita dengar kata korban iklan. Kenapa? Dikasih lihat iklan, wah ini HP keren, kita korban iklan, kita beli. Misalnya terus ibu-ibu, wah kalau pakai ini jadi lebih putih katanya, ya. Padahal ya hitam juga manis kata firman Tuhan, ya. Salomo bahkan suka yang kulitnya hitam bukan yang putih. Ya, jadi masing-masing selera berbeda. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di firman yang di sini dikatakan ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Berarti ya, kita lihat lagi, ya, sebelum saya masuk ke sini, orang buta ini tidak pernah minta sembuh. Karena dia buta sejak lahir. Berarti apa? Dia tidak pernah bisa melihat. Jadi sejak lahir dia lahir tidak bisa melihat. Berarti 1, dia tidak pernah bisa melihat ada orang-orang yang bisa melihat, kan?
Intinya ini yang pertama, dia tidak pernah melihat ada orang-orang yang bisa melihat. Dia tidak, walaupun dia punya mata tidak berfungsi, sehingga dia tidak bisa melihat orang punya mata ternyata ada fungsinya. Dan sehingga kalau kita perhatikan mungkin saja karena dia tidak pernah melihat, jadi dia tidak ingin. Sedangkan Bartimeus kan tidak dari lahir buta. Kita nggak tahu umur berapa dia tiba-tiba buta, berarti dia pernah bisa melihat sehingga dia ingin melihat kembali. Tapi yang buta ini kan tidak pernah bisa melihat. Nah, kalau kita lihat sekarang, Tuhan yang ingin menyembuhkan dia, Tuhan yang ingin berinisiatif menyembuhkan. Dan firman Tuhan katakan, ya, ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Berarti kita mau perhatikan, ya. Kalau kita mau ambil lebih luas lagi, banyak kita orang Kristen lahir dengan cacat-cacat bawaan. Ya. Ilmu kedokteran mengakui ada cacat genetik. Ya, ada genetik misalnya, kalau ada keturunannya diabetes akan mudah kena diabetes. Ya, seperti itu penyakit-penyakit yang secara genetik akan turun-temurun, misalnya keturunan diabetes, kemudian kecenderungan darah tinggi, stroke dan lain-lain itu bisa akan menular ke secara genetik. Ya, kemudian juga secara sifat, banyak kita mewarisi sifat-sifat, baik itu orang tua, keturunan kita, ya, leluhur kita, kadang-kadang sifat itu ada yang dialirkan. Ya, ada yang kita bawa cacat bawaan. Kalau ini cacat fisik, dia buta sejak lahir. Nah, banyak orang Kristen juga kita lahir membawa cacat. Ya, misalnya saya perhatikan banyak keluarga yang orang tuanya cerai, dia cerai. Ya, saudaranya cerai. Jadi garis keluarga itu penuh dengan perceraian. Kemudian ada keluarga yang penuh dengan garis keluarganya pertengkaran. Ada keluarga yang, maaf kata, ya, ada selalu gagal dalam usaha. Ya, itu turun-temurun. Kita membawa cacat bawaan. Nah, yang masalahnya sekarang adalah kita perhatikan di sini, orang ini tidak pernah minta sembuh. Kenapa tidak pernah minta sembuh? Karena dia nggak pernah bisa melihat. Jadi dia nggak pernah tahu bagaimana rasanya melihat. Jadi nggak ada gambarannya. Nah, seperti kita, makanya saya katakan tadi, kenapa perlu iklan yang begitu begitu luar biasa? Supaya kita dipengaruhi, pernah lihat kan? Misalnya iklan, kalau pakai sabun mandi ini, pakai shampoo ini, ya, itu nanti rambutnya jadi begini. Ya, sayang sekali kadang-kadang kalau kita mau jujur, ya, model yang dipakai belum tentu benar-benar pakai shampoo itu. Ya, tapi kalau di luar negeri, misalnya di Australia, itu ada aturannya. Jadi seorang model yang akan dipakai misalnya sebuah iklan, misalnya katakan sabun mandi ataupun shampoo, dia harus memakai produk itu 2 tahun minimal. Dia baru bisa jadi iklan. Jadi tidak boleh sembarangan, lihat rambutnya indah, entah dia pakai shampoo apa kita jadikan model. Ya, ini yang berbahaya. Sehingga apa? Ya, kita tanpa sadar menipu kan. Ya, seperti itu. Nah, Kristen juga begitu seringkali. Ya, kita nggak tahu orangnya bagaimana hidupnya. Pokoknya dia sukses secara jasmani, sukses secara sekuler. Kita jadikan model. Ya, ini yang berbahaya. Ya, dia nggak lihat turuti firman Tuhan, tapi pokoknya sudah sukses jadi model tanpa jelas jalannya bagaimana. Nah, kembali ke sini para pengubah kehidupan, kita lihat ada pekerjaan Tuhan. Jadi senang tidak senang, ya, anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya, ya, minta tidak minta, berharap atau tidak berharap, ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, banyak kita berharap pekerjaan Tuhan itu hanya berupa berkat, hanya berupa materi, hanya berupa pengangkatan, peninggian, promosi. Misalnya dari sekarang jalan kaki, naik angkot dikasih motor, kemudian tahun depan dikasih roda 4 langsung kan, dari 2 mungkin roda 3 sudah tidak ada lagi, kecuali untuk ngangkut-ngangkut air, aqua dan lain-lain itu roda 3, ya, mungkin langsung roda 4. Nah, terus tahun depannya lagi mungkin dikasih roda 6 kalau diesel misalnya, ya. Dia akan menjadi pengusaha batu, pasir dan referansir bangunan. Kemudian roda lebih banyak lagi, ya. Misalnya roda 10. Ya, dia akan menjadi pengusaha ekspedisi atau angkutan, ya. Kemudian dijadikan roda lebih banyak lagi, mungkin 16, ya. Lebih gede, ya. Saya yakin tidak ada orang mau ya pergi gereja pakai roda 16. Ya, dipikir ini mau pindah kemana ini, ya. Jadi kita mau perhatikan di sini, ya. Senang tidak senang, ya. Sekalipun kita tidak meminta, ya. Sekalipun kita tidak tahu apa kekurangan kita, ya. Sekalipun kita tidak tahu dan kita tidak berharap itu dijamah Tuhan, Tuhan akan menjamah dan berurusan dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita itu. Berarti umat Tuhan harus siap, ya. Umat Tuhan harus dibekali dengan suatu pola pikir yang benar. Jangan berpikiran begini, oh jadi Kristen saya sudah punya Tuhan, terus semuanya akan beres, semuanya akan mudah, semuanya everything is alright, everything will be alright, everything will be okay all the time. Tidak seperti itu. Kenapa? Kita perhatikan di sini kan jelas sekali dikatakan orang ini, kita lihat Yesus,
Lihat sekarang, saya ulang ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Dia yang melihat. Orang buta ini nggak bisa lihat Yesus, tentu saja. Betul? Nggak bisa melihat murid-murid, tapi Yesus melihat dia. Dan Yesus apa? Mau menyembuhkan dia. Yesus mau beracara dalam hidupnya. Nah, kita perhatikan lagi para pengubah kehidupan. Ya. Mungkin ada yang perlu dibereskan dalam hidup kita. Ya. Kita mungkin tidak berharap itu dibereskan. Kita juga tidak tahu bahwa itu tidak beres. Tapi Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Saya masih ingat ketika saya dipanggil Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan saya tahun 90. Ya. Saya sudah punya jabatan cukup lumayan di bidang pariwisata di Bali. Karena saya sekolah pariwisata. Jadi ya penghasilan sudah enak zaman itu, pariwisata sangat maju, saingan sedikit, ya. Kemudian ya segala sesuatunya, itu zaman-zaman keemasan di pariwisata. Kemudian Tuhan katakan, waktu saya berdoa, saya ingat dengan jelas suara Roh Kudus, tinggalkan pekerjaanmu. Saya kaget, saya katakan, Tuhan, saya anak muda yang nggak pernah telat bayar perpuluhan. Setiap bulan saya antar perpuluhan, dan zaman itu perpuluhan saya sudah lumayan banyak. Ya, setiap bulan saya setia. Kemudian hari Minggu saya pergi gereja 4 kali. Ya, saya bukan pengurus gereja, saya bukan worship leader, pemain keyboard sehingga saya harus hadir dalam 4 sesi ibadah. Bukan, saya hanya jemaat. Tapi saya pergi 4 kali di gereja saya. Ya, pagi ibadah pagi lagi sesi kedua, kemudian ibadah sore 2 kali. Saya pergi. Tapi saya merasa saya sudah anak muda yang baik. Ya, dosa kecil-kecil lakukanlah masih, tapi dosa besar-besar tidak, kan begitu. Nah, tapi kemudian waktu saya dengar tinggalkan, saya katakan, Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan. Tiap bulan saya antar, Tuhan. Ya, perpuluhannya juga lumayan banyak. Ya, zaman itu sepeda motor masih 1 jutaan, saya sudah antar lumayan, ya, sekitar 700.000. Jadi kurang sedikit dari harga 1 sepeda motor. Tuhan bilang tidak, tinggalkan. Loh, saya bilang, Tuhan, dari kecil saya ikut kur. Ya, saya ada 2 kur yang saya ikuti dari kecil di gereja kami, ya, kur remaja dan kur umum. Ya, waktu saya mulai SMA saya ikut kur kaum muda. Jadi waktu SMP ikut remaja, kemudian ikut kur kaum muda, kemudian ada kur umum. Jadi 1 minggu saya pergi gereja 4 kali. Ya, hanya Senin saya tidak pergi, yaitu ibadah kaum ibu. Selasa saya pergi, ya, itu ibadah doa penyembahan di gereja kami, firman Tuhannya pendek, terus penyembahan lama. Ya, Rebo itu cell group, zaman dulu itu namanya Beatstone, kita keliling dari rumah ke rumah, sekarang namanya cell group, mungkin ada namanya Cool, ya. Intinya sama saja, model baru, cuman diperbarui sedikit begitu, ya. Kemudian Kemisnya pendalaman Alkitab. Ya, Jumatnya doa puasa, saya pergi, saya puasa. Ya, Sabtunya ibadah kaum muda, Minggu ibadah raya saya pergi. Saya merasa saya sudah cukup. Perpuluhan juga sudah saya bayar, saya hidup jujur dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tinggalkan, layani aku. Loh, saya bilang, apa yang kurang, Tuhan? Saya dari dulu dengar khotbah gembala saya, mbak baik yang diundang datang ke gereja kami. Semua intinya, kalau saya taat sama Tuhan, dari kecil ikut Tuhan, semua rencana saya jadi. Saya bilang, saya nggak pernah ingin jadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta kami, ya saya tahu hidupnya susah. Ya, saya masih ingat di awal perintisannya, dia punya gereja itu pinjem bangku SD. Jadi ada sekitar 150-200 meter dari sana ada SD. Jadi setiap minggu pagi-pagi sekali itu dia pergi ambil bangku SD, ditaruh untuk ibadah. Selesai ibadah diangkat lagi pergi balik ke SD. Miskin, nggak punya apa-apa, beda dengan zaman sekarang. Ya, saya bilang, saya nggak ingin miskin, Tuhan. Saya ingin jadi orang kaya. Ya. Nah, ternyata dan selalu saya dengar kalau khotbah, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kita beribadah, maka rencanamu jadi, rencanamu, bukan rencanaku, kata Tuhan. Ini masalahnya, ya. Sehingga waktu saya disuruh tinggalkan pekerjaan, saya berat sekali. Ya, kenapa? Lo kerjaannya sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan pendidikan saya. Ya, terus penghasilannya enak. Saya yakin kalau kita bekerja sesuai dengan pendidikan kita, sesuai dengan hobi kita, ya, kesukaan kita, kemudian hasilnya juga membuat kita suka, itu sulit lepasnya. Ya, kecuali kita akan lepaskan kalau pertama, pekerjaan itu tidak sesuai harapan kita, misalnya tidak sesuai keinginan. Yang kedua, gajinya juga nggak sesuai keinginan, pasti kita akan lepas. Tapi kalau pekerjaan itu sesuai keinginan, ya, sesuai dengan keinginan hobi kita, kemudian penghasilannya juga sesuai, saya yakin kita sulit lepaskan. Bahkan mungkin, ya, kalau katakan satu tangan dipegang Tuhan, satu tangan pegang pekerjaan, kita bilang, lepaskan tanganku Tuhan, biar aku pegang pekerjaan ini lebih kuat. Saya mengalami seperti itu. Karena kenapa? Saya takut miskin. Ya, saya berpendapat kalau jadi hamba Tuhan itu susah, karena saya lihat di tempat kami, ya, di gereja saya, tempat saya dari kecil, ya, dibaptis di sana, pendetanya tidak kaya. Sehingga buat apa jadi orang miskin? Semua orang ingin jadi orang kaya.
Ya bedanya pendeta dengan pengusaha, kalau pendeta miskin ingin beli mobil satu, doanya 150 kali belum tentu dapat. Ya kan, kalau pengusaha ingin punya mobil 10, nggak pakai doa, tinggal pergi beli. Saya bilang saya tidak mau. Dan saya tetap pergi ibadah, saya setia. Ya, waktu saya kuliah pun di sekolah perhotelan di Nusa Dua Bali, itu dari Nusa Dua pergi Denpasar ke gereja jauh. Ya, zaman itu saya kuliah naik motor, kemudian dikirimkan mobil oleh papa saya, ya, itu jauh. Jadi hari Minggu itu dari pagi sampai siang saya ada di gereja, ikut 2 sesi, kemudian saya pulang. Ya, pulang balik ke Nusa Dua, cuci baju semua, selesai cuci baju, gantung semua, saya balik ikut ibadah lagi. Yang jam 4 dan yang jam 6. Saya merasa sudah cukup. Kenapa? Ya sudah, inilah. Apalagi sih? Ya kan, perpuluhan sudah setia, ibadah sudah setia, dosa besar tidak lakukan, dosa kecil-kecil ya kita kelang, alasannya kan roh penurut daging lemah begitu. Ya, jadi ternyata tidak, Tuhan punya rencana yang harus dikerjakan dalam hidup saya. Ya, dia suruh saya tinggalkan. Nah, waktu saya tinggalkan pun saya membayangkan kalau taat sama Tuhan tuh pasti cepat diperbaiki, ditolong, diberi. Ternyata tidak. Ya, 16 tahun saya diproses. Ya, dari tahun 90 sampai 2006 saya diproses Tuhan habis-habisan. Kalau saya istilahkan masuk ke padang gurun. Ya, semuanya tidak menyenangkan. Di sanalah pemurnian. Ikut Tuhan karena apa? Mau kaya? Pergi beribadah karena Tuhan, karena ingin dituruti Tuhan? Ya, rajin pergi gereja karena ingin semua rencana kita diokekan Tuhan? Atau kita rajin beribadah, kita rajin pergi gereja, kita ambil bagian pelayanan supaya rencana Tuhan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kita dan lewat kita? Ini yang saya tidak mengerti. Ya, bertahun-tahun dibutuhkan waktu 8 tahun ya sampai dengan tahun 1998 untuk mengubah pola pikir saya yang salah. Saya tetap berpikiran kanak-kanak, yaitu kalau saya taat sama Tuhan, di satu titik Tuhan akan mentaati saya. Ya, kita tahu seberapa baik pun seorang karyawan, mungkin dia sudah bekerja 50 tahun, maaf kata ya, sudah 50 tahun dari umur 15 dia bekerja, sekarang umur 65 masih bekerja, ya. Belum akan pernah terjadi atasannya atau bosnya akan bilang, ya, engkau sudah bekerja setia 20 tahun atau 50 tahun. Sekarang engkau jadi bos saya jadi karyawanmu. Tidak akan pernah terjadi. Serajin apapun dia bekerja, dia tetap akan jadi karyawan. Paling naik pangkatnya, paling naik gajinya. Tapi nggak mungkin bosnya bilang, sudah kamu jadi bos saya sekarang. Nggak akan pernah. Nah, tapi banyak orang Kristen yang kekanak-kanakan dan berpikiran kanak-kanak yang nggak pernah dewasa, berpikiran, kalau saya nggak taat sama Tuhan, nanti Tuhan akan taat sama saya. Saya tinggal bilang, Tuhan saya mau buka usaha, berkati. Tuhan saya mau begini, berkati. Jadi Tuhan hanya bilang oke. Pada satu saat kita berharap Tuhan hanya akan mengokekan semua yang kita lakukan, dan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini para pengubah kehidupan, ya mungkin firman ini loh kok keras. Biasanya kan harus penghiburan katanya ya. Harus itu membangun, firman itu harus menghibur. Ya, kita perhatikan kalau orang selalu ingin dihibur, berarti orang itu memang selalu sudah susah. Loh, katanya firman Tuhan dia yang akan memberikan ya toh ketenangan, dia akan memberikan sukacita ya toh, melampaui segala agar pikiran. Berarti mana pemberian Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, kedua lagi yang jadi masalah seringkali kalau kita jadi Kristen kita cengeng. Kita tidak mau dewasa, tetap kita kanak-kanak. Sekarang kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti tidak boleh ada sesuatu pun terjadi di hidup kita yang tidak baik. Kita beranggapan seperti itu, tidak boleh sesuatu yang katakan berjalan menurun, apalagi masuk jurang. Ya, datar pun tidak boleh. Kita akan marah, kita akan kecewa. Contohnya hidup yang datar. Ya, penghasilannya 5 tahun begini saja. Ya, motornya sudah 5 tahun, ya ini saja. Atau, ya mobilnya ya ini sudah 20 tahun belum ganti. Misalnya Colte ya, 120 misalnya. Nah, kita merasa apa? Kalau sudah punya Tuhan, hidup nggak boleh datar. Apalagi kalau kemudian perjalanannya semakin menurun. Ya, dulu punya rumah bagus, penghasilan katakan 1 bulan beratus juta. Lah sekarang berapa juta aja udah seret, ya. Itu sudah perjalanannya menurun. Apalagi bukan hanya menurun, masuk jurang misalnya perjalanannya. Dulu makmur, dulu kaya, dihormati orang, tiba-tiba bangkrut. Ya, tidak boleh, kita harus patahkan tengking, hancurkan dalam nama Yesus. Itu pasti iblis, ya. Seringkali saya bukan pembela iblis, tetapi seringkali orang Kristen ini terlalu cengeng. Kenapa? Semua yang buruk selalu dianggap dari iblis. Semua yang buruk selalu dianggap itu pekerjaan iblis. Bahkan yang tadi kita dengarkan, yang buruk itu pasti apa? Ada kutuk, ada dosa. Belum tentu. Ya, kita tahu tokoh-tokoh iman di Alkitab dididik oleh Tuhan begitu luar biasa, ya, dan mereka tidak mengalami hal-hal yang baik, yang menyenangkan.
Contohnya Yohanes Pembaptis. Bapaknya kan seorang imam. Ya, dan firman Tuhan katakan imam yang boleh masuk ke bait Tuhan. Berarti dia kelas imam tinggi, karena yang orang Lewi nggak boleh masuk. Tetapi waktu Tuhan mau pakai dia, Tuhan tidak bilang, Yohanes, kamu belajar dari bapakmu ya. Kamu belajar doktrinnya, kau belajar teologinya, kau belajar tata caranya. Sudah itu kau layani aku. Tidak. Ya, firman Tuhan katakan Allah membawa dia ke padang gurun sampai hari dia harus menyatakan diri kepada orang Israel. Berarti Tuhan mau didik dia sendiri. Dia tidak dididik dengan aturan tata cara ibadah di bait Tuhan di zaman itu, di mana bapaknya adalah seorang imam. Tidak, Tuhan mau didik dia sendiri. Sehingga dia tidak mengajarkan atau mewariskan tata cara ibadah, tapi dia menyampaikan firman Tuhan yang segar kepada umat Tuhan. Itu bedanya. Nah, kembali ke sini para pengubah kehidupan, ya. Silakan kalau yang mau kirim SMS dulu, langsung saja boleh kirim SMS ya ke 0813 330 60.000. Saya ulang pelan-pelan, 0813 330 60.000 ya, jadi 4 nolnya 60.000 ya. Nanti sesudah ini, sudah firman Tuhan, kita akan buka line telepon, bisa langsung konseling online dengan syarat tidak usah menyebutkan nama, karena misalnya ada teguran Tuhan yang keras ya, tidak ada yang tahu siapa saudara ya, sehingga tidak merasa dipermalukan, sehingga saya juga akan leluasa menyampaikan bila ada pesan-pesan Tuhan yang mungkin bersifat teguran. Ya, baik, kita akan lanjutkan sedikit sebelum kita mulai membacakan SMS yang sudah masuk maupun menerima telepon ya. Firman Tuhan di sini bilang ya dengan jelas, bukan orang tuanya. Ya, yang menarik Tuhan katakan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus. Ya, harus itu bicara tentang sesuatu compulsory. Ya, kalau bahasa Inggrisnya compulsory, yaitu sesuatu yang diwajibkan. Tidak boleh tidak. Ya. Nah, kita lihat kembali di sini. Dan firman Tuhan katakan apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Terus di bawahnya ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus. Aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi firman Tuhan bicara di sini, ya, Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. Ya, dia on time, dia tepat waktu, dan dia akan bekerja in his time, di waktunya dia, bukan waktu kita, di timetable ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan timetable-nya Tuhan. Jadi schedule-nya Tuhan, ya, jadwalnya Tuhan. Ya, kita lihat banyak orang Kristen sementara ini hidupnya santai-santai, semua berjalan mulus ya. Kemudian ada beberapa orang Kristen yang merasa, kok saya dari percaya Tuhan nggak mulus hidup saya. Ya, datar aja hidupnya, bahkan nurun terus. Bahkan ini sekarang sedang ada di jurang keputusasaan, jurang kecewa, jurang bangkrut, jurang masalah, jurang penyakit, mungkin sedang ada di dalam jurang mau perceraian dan lain-lain. Ya. Kenapa berbeda? Kita mau perhatikan di sini yang menarik. Bagi setiap orang, Tuhan punya waktu yang berbeda berurusan dengan orang-orang itu. Jadi mungkin saat ini ya kita seperti anak-anak yang belum masa usia sekolah secara rohani. Tuhan akan bilang, ya sudah, di rumah main-main kan, umur 1-2 tahun kan di rumah. Nah, sudah itu mungkin kita harus ikut pendidikan anak usia dini kan, early learning. Ya, kemudian habis itu kita harus ke TK. Nah, coba kita perhatikan ya. Hari-hari pertama anak-anak dibawa ke sekolah harus selalu didampingi orang tua. Dia nggak nyaman, dia sudah terbiasa di rumah. Ya, di rumah yang mengasihi, melindungi. Nah, sekarang dia harus ke sekolah, bertemu orang baru. Kemudian sesudah bertemu orang baru, dia akan mendapatkan pelajaran. Coba ya, para pengubah kehidupan yang saat ini sudah berumur 30-an atau 40-an seperti saya. Coba kalau saya mau tanya dengan jujur, masa yang paling indah itu kapan? Semua akan kita bilang masa kanak-kanak. Ya, semua kita akan setuju. Kenapa? Coba kita perhatikan waktu kita tamat SMA. Kita mungkin bingung. Waduh, mau kemana ini sekarang? Mau kuliah di mana? Kemudian sudah tamat kuliah, mau bagaimana? Saya harus bekerja. Saya harus mencari penghasilan sendiri. Saya nggak boleh bergantung orang tua. Ya kan? Semakin kesulitan itu meningkat. Kalau dulu masih STK nggak peduli, ya kan, diajak katakan pergi main-main ke TP, lihat mainan, ya kan, toko mainan, teriak-teriak kita berani, ngamuk-ngamuk kita berani, ya kan, berguling-guling depan toko kita berani. Tapi kalau sudah kita dewasa, walaupun kita sangat ingin, saya yakin nggak ada yang berani berguling-guling. Ya, contohnya seorang istri kepingin dibelikan mobil, ya, diajak jalan-jalan sama suaminya lewat showroom, nggak mungkin dia berani guling-guling di depan showroom itu. Pokok minta, kalau nggak beliin nggak mau pulang, nggak mungkin. Karena kenapa? Dia sudah dewasa. Jadi kenapa acara ini juga disebut pendewasaan? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, ya, hal-hal yang memalukan. Nah, seringkali kita melakukan hal yang bodoh apa? Kita tahu Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu yang paling baik buat hidup kita.
Tetapi seringkali satu, kita tidak tahu rencananya apa, sehingga kita bingung. Ya saya tahu Pak, rencana Tuhan baik, tapi rencananya apa? Yang selalu dikorbankan bahwa Tuhan akan memberkatimu, semua yang kau kerjakan disebut berhasil. Buktinya kita kerja ini bangkrut, buka depot tutup, ya buka toko tiba-tiba nggak bisa bayar kontrak atau sepi, kita pusing. Katanya semua dikerjakan berhasil, semua diberkati, ya kan? Terus waktu kita nikah misalnya ditumpangi tangan sama hamba Tuhan kan? Ya kan? Dia adalah pasangan yang berbahagia, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang menjadi contoh buat pasangan lain. Tapi nggak jelas jadi contoh apa kan? Karena waktu doa berkat itu kan singkat. Menjadi contoh. Ternyata benar jadi contoh, nakut-nakutin orang menikah. Kenapa? Orang pasangan-pasangan yang muda lagi pacaran bilang, waduh kalau nikahnya kayak begitu nggak nikah. Kenapa? Menakutkan. Berantem melulu, bertengkar melulu, misalnya begitu. Jadi kita lihat lagi para pengubah kehidupan. Ada pekerjaan Tuhan. Jadi sekalipun kita merasa nggak ada yang kurang dalam hidup kita, cuma paling kurang diberkati. Ya, rumah kurang gede, mobil kurang mewah, misalnya begitu. Ya, terus pergi liburannya ke luar negeri kurang jauh, misalnya ya. Ya, paling liburannya kalau di sini kita pergi Tretes dah, kalau sama orang Surabaya pergi Tretes, ke Malang, ya toh, pergi Pacet, ya toh. Jangan keseringan begitu, ya. Kenapa? Katanya oleh kamu segala bangsa diberkati. Iya kan? Masa liburnya ke Pacet melulu. Jadi jangan salah kalau usahanya macet, ya kan? Iya, Tuhan bilang oleh kamu segala bangsa. Jadi pergilah ke bangsa-bangsa liburannya. Ya, jangan cuma deket-deket. Wah, iya Pak, liburannya kita yang deket-deket aja, Pantai Kenjeran. Aduh, Pantai Kenjeran nggak bisa berenangnya, airnya parah, betul? Ya, pergilah libur ke luar negeri. Ya, berkati bangsa-bangsa. Ya, jangan sampai kita tunggu bangsa sana kena gempa bumi baru kita kirim dana. Ya, itu bukan memberkati namanya, cuma menolong. Ya. Jadi kita lihat sekarang ya, sebelum kita masuk ke intinya, saya akan lihat waktu terus ya, sehingga kita akan punya banyak waktu untuk terima telepon konseling online ya. Jadi para pengubah kehidupan yang sedang bergabung dengan kita, ya sebentar lagi kita akan mulai menerima telepon yang masuk. Jadi jangan beralih dulu ke channel lain ya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kita lihat ya, kembali ke sini. Tuhan punya pekerjaan. Ini yang kita mau tanamkan dalam hidup kita. Kita merasa tidak ada kekurangan. Kita merasa ada tidak yang perlu diperbaiki. Kita merasa tidak ada yang perlu dipulihkan. Tuhan yang melihat apa yang perlu dipulihkan. Tuhan melihat apa yang perlu disembuhkan, apa yang perlu dibereskan, perlu dirubah. Nah, sekarang rela tidak? Banyak kita hanya senang dirubah ekonominya, senang dirubah pekerjaannya, karirnya semakin meningkat, tapi tidak banyak kita ingin dirubah kitanya, pribadi kitanya. Ya, dan kita perhatikan seringkali kalau kita mau jujur, doa orang Kristen seringkali 90% untuk apa? Hal-hal di luar dia. Contohnya, Tuhan berkati rumah yang lebih besar, berkati mobil yang lebih mewah, ya kan? Penghasilan yang lebih tinggi. Jarang kita berdoa, Tuhan berikan saya hidup yang semakin benar, hidup yang semakin menyenangkan Tuhan, hidup yang semakin mengenal hati Tuhan. Jarang, ya. Seringkali cuman yang di luar-luar yang kalau kita mati kita nggak akan bawa. Tapi Pak, ada Pak bawa mobilnya. Ya tentu saja dia nggak bisa berangkat dibawa mobil. Malaikat nggak mungkin tenteng mobilnya dia kan. Paman rohnya yang dituntun. Ya, jadi kita perhatikan kembali kalau kita mau jujur. Ya, senang tidak senang pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi senang tidak senang Tuhan akan mengerjakan hidup kita apa yang Dia lihat perlu diperbaiki. Ya, seperti saya kan, pengertian saya tentang firman Tuhan, pokok saya sudah rajin dari SD melayani Tuhan, ya, sudah pergi gereja, sekolah minggu, dari sekolah minggu rajin, SMP rajin, SMA rajin, ya, kuliah itu hari Minggu saya sudah pergi pagi-pagi, pergi gereja, ya, ikut ibadah. Supaya kenapa? Ya, saya memang beribadah, tapi tingkat cintanya sama Tuhan kan belum teruji. Ya, kenapa? Ya karena Tuhan baik sama saya, ya toh? Ya, dikasih lancar semua, mau masuk kuliah walaupun itu kampus yang sangat sulit sekali untuk masuk ya, karena dari tahun itu saja dari 4.000 mahasiswa yang mendaftar itu yang diterima hanya 300 ya, hanya 300 dari itu dari seluruh Indonesia dengan saingan-saingan dari SMA terkenal ya, saya bisa masuk. Jadi saya cinta Tuhan. Cinta karena Tuhan bisa memperlancar segala sesuatu. Saya cinta Tuhan karena Tuhan membuat saya tercapai keinginan saya. Nah, kemudian Tuhan perlu uji kan, cinta perlu diuji. Dibawalah saya masuk padang gurun, disuruh tinggalkan pekerjaan, diproses 16 tahun. Masih cinta tidak? Ya. Sering kita nyanyi, engkau baik, engkau luar biasa, engkau. Karena kenapa? Ya karena Dia buat sesuatu buat hidup kita. Sering kita tidak bisa membuktikan cinta kepada Tuhan karena memang Dia Tuhan. Tapi sering kita cinta pekerjaannya, kita cinta berkatnya, kita cinta seringkali pertolongannya. Ya, Tuhan perlu menguji setiap orang.
cinta perlu diuji kemurniannya. Mengingat hukum yang terutama, Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu, hukum terutama. Jadi Tuhan akan menguji seberapa kita mencintai Dia. Mungkin saat ini kita bisa pergi ibadah, ya, kita bisa kasih persembahan, mungkin bisa. Tapi cinta kita seberapa? Bisakah kita cari Dia ketika semuanya buruk? Bisakah kita tetap beribadah kepada Dia ketika semuanya jauh dari harapan? Dan bisakah kita tetap percaya kepada Dia ketika apa yang Dia sampaikan, Dia janjikan tidak terjadi bertahun-tahun dalam hidup kita? Masih bisa percaya? Mungkin kita akan katakan, Tuhan yang benar saja Tuhan, ya. Mungkin ini Alkitab salah terjemah, mungkin ya. Mungkin diterjemahnya memang keras sebenarnya, tapi dibuat jadi lembut-lembut, ya. Mungkin menegur dibuat jadi menghibur. Nah, sekarang kita perhatikan kembali, ya. Bersyukur kalau ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia mengerjakan hidup kita. Ya, kita akan lihat di bawahnya sekarang. Ya, kita akan lihat dikatakan di situ. Ya, Yesus yang menarik adalah ayat ke-6. Ya, dari Yohanes pasal 9 ayat ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Jadi yang aneh di sini, biasanya kan Tuhan Yesus kalau menyembuhkan itu tidak pakai panjang-panjang. Dia mengatakan sembuhlah, melihatlah, selesai urusannya. Tapi yang ini, yang aneh, dia meludah ke tanah, ya kan? Kemudian apa? Dari hasil campuran tanah dengan ludah itu dipakai ngoles ke mata. Kita bisa bayangkan, ya. Jadi para pendengar, yang para pengubah kehidupan bisa bayangkan di sini, kalau kita punya mata kemasukan debu aja, ya, perih, kita harus segera bersihkan. Ya, makanya seringkali banyak orang bilang, jangan mengganggu biji mata Tuhan. Nah, pengertian biji mata Tuhan itu bukan seperti yang kita mengerti, yaitu dijaga mati-matian sama Tuhan. Bukan, biji mata itu adalah organ yang kalau sedikit saja terganggu, kita akan berusaha segera membersihkannya, segera membereskannya. Ya, tidak ada orang misalnya kakinya kotor, dia malas, kelelahan, dia bisa jatuh, dia langsung tertidur. Tapi coba matanya kemasukan debu, bisakah dia bilang, besok pagi saya bersihkan biar perih-perih saya berusaha tidur? Tidak bisa. Jadi orang yang kelas biji mata itu salah sedikit langsung ditegur, salah sedikit dibersihkan. Beda dengan pengertian kita. Kalau biji mata berarti disayang-sayang, ya kan? Jatuh dalam lumpur nggak apa-apa, kapan-kapan disembuhkan. Dan tidak, itu bukan kelas biji mata. Ya, jadi kalau kita perhatikan, lihat, dimasukkan itu campuran ludah dan tanah. Sekalipun mungkin, ya, orang ini tidak bisa melihat, tapi kan kita tahu, ya, dia bisa langsung melihat. Berarti apa? Ada bola matanya kan? Cuman sarafnya semua nggak berfungsi. Ya, kita bisa bayangkan tambah perih, tambah menyakitkan. Tambah perih, tambah menyakitkan. Yang dia biasa normal saja, cuman tidak melihat, sekarang menjadi tidak melihat, perih, menyakitkan. Kita mau perhatikan. Dan yang aneh di sini firman Tuhan katakan apa? Lalu berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita mau perhatikan, sudah mata tidak bisa melihat, bukan langsung disembuhkan, tapi disakiti. Terus dikasih tugas yang berat. Lah, orang buta suruh pergi jalan, pergi kolam Siloam. Kita tidak tahu apakah dia dalam kebutaannya dia bisa meraba-raba, dia ingat jalan ke kolam itu. Saya tidak tahu, firman Tuhan tidak jelaskan. Ya, kalau kita asumsikan mungkin dia tidak tahu, boleh juga. Kalau kita asumsikan mungkin dia sudah tahu, maka Tuhan perintah, bisa juga. Ya, saya tidak tahu, nanti kita di surga kumpul sama Tuhan Yesus baru tanya lebih banyak. Jadi tidak boleh, ya menurut saya yakin. Jangan pakai keyakinan pribadi. Ya, belum tentu seperti itu. Jadi kita lihat di sini, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian dia pergi, mata dalam keadaan perih, matanya dalam keadaan penuh dengan itu tanah bercampur ludah. Tuhan bilang pergi, lihat. Mestinya kan Tuhan, dulu ambilkan air dulu, bersihkan dulu baru aku pergi. Tidak. Dalam kondisi perih matanya, dalam kondisi mata tidak melihat, perih, sakit, dia berjalan. Nah, sering dalam proses hidup kita, Tuhan mau kita tidak terikat dengan keperihan, dengan kepedihan, dengan rasa sakitnya. Tapi kita disuruh fokus kepada melakukan kehendaknya. Nah, banyak orang Kristen seringkali kalau sudah misalnya konseling, Pak tolong ini Pak, usaha saya bangkrut Pak, tolong doakan. Mereka tidak bertanya apa perintah Tuhan yang harus dilakukan. Ya, jadi jelas di sini firman Tuhan katakan kan, dalam kondisi mata penuh dengan campuran itu, ya, resep yang luar biasa dari Tuhan, ludah dan tanah. Ya, jadi dia pergi, dia tidak bilang Tuhan ini mata perih, sirami air dulu, sudah agak enak aku baru pergi. Tidak, dia pergi. Dia berjalan. Banyak kita, ketika kita punya masalah,
dalam kepedihan, dalam kesedihan, dalam penderitaan. Kita tidak mau berjalan maju, kita tidak mau pergi seperti yang Tuhan suruh, kita tidak mau dengarkan perintahnya. Kita diam di tempat menunggu pertolongan. Dan kita tidak terjadi apa-apa. Kita perhatikan orang buta ini. Yang terjadi dia pergi. Dia pergi, jadi seakan-akan Yesus kejam kan. Orang buta kok mata dikasih lagi bikin mata sakit. Kasih sembuh saja, bisa. Buktinya banyak di firman Tuhan katakan kalau dia bilang orang sembuh. Tidak pakai syarat, tidak pakai minyak, tidak pakai anggur, tidak pakai garam dan segala macam sembuh. Ya. Kenapa untuk orang ini dia melakukan yang berbeda? Dan itu dicatat di Alkitab. Dan kita tahu ada satu ayat mengatakan semua yang dilakukan atau dicatat itu untuk pelajaran. Ya, dari sekian banyak yang disembuhkan, dari berpuluh-puluh ribu yang disembuhkan Tuhan, kenapa tidak semuanya dicatat? Ada hal yang paling penting, ada yang mengandung pengajaran yang paling dalam, lebih dalam, itu yang dicatat. Jadi kita lihat kembali ke sini. Ya. Sesudah dia pergi, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi kita mau perhatikan apa? Jangan berfokus pada penderitaan, jangan cuma ngomong masalahku, tapi apa kehendak Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, dan jangan juga yang tadi, orang buta ini kan hidup nyaman dengan kebutaannya. Dia tidak pernah meminta sembuh. Mungkin orang tuanya yang tidak nyaman karena harus menanggung dia dengan dia kebutaannya. Dia tidak bisa bekerja, dia terbatas dalam pekerjaan. Mungkin orang tuanya menderita untuk kenapa harus menanggung dia terus-menerus. Tapi dia sendiri tidak merasa dia menderita. Karena dia tidak pernah lihat, tidak pernah bisa melihat dari kecil. Ya, sama misalnya dengan orang yang sudah biasa miskin dari kecil. Ya sudah biasa. Tapi orang yang pernah kaya kemudian miskin kan susah sekali. Tapi juga orang yang miskin kemudian kaya juga menyusahkan. Ya, jadi kadang-kadang para pengubah kehidupan, ya saya kasih contoh, mungkin ini bahasan ngomong terlalu cepat, saya kurang nangkap. Maksudnya begini, ya. Kadang orang sudah terbiasa miskin, dia sudah terbiasa dengan hidup susah. Ya. Tetapi orang yang sudah biasa kaya, kasih miskin, susahnya setengah mati karena semua biasa ada. Tapi juga orang yang biasa miskin kemudian dikasih kaya, seringkali menyusahkan. Kenapa? Kalau dulu misalnya suaminya karena gaji kecil, ya kan, cukupan pas-pasan, nggak bisa selingkuh, nggak bisa punya peliharaan. Sekarang uang berlimpah, bisa punya piaraan, ya kan? Kalau kita katakan pelihara burung itu kan baik, tapi kalau pelihara yang sejenis dengan istrinya kan bermasalah. Ya, kalau sudah kaya, kenapa? Karena ada yang lebih, ada yang limpah lah. Kalau nggak ada apa yang dipakai? Nggak mungkin kan yang seperti itu ada cinta sejati. Biar kau tidak punya, ya misalnya biar om nggak punya apa-apa, saya juga cinta. Nggak mungkin. Itu kan semua berbau materi. Sepanjang ada uang, abang sayang katanya. Ya, jadi kita lihat kembali di sini. Ya, sebelum kita mulai terima telepon, ya sudah cukup banyak SMS yang masuk. Jadi dikatakan di sini, maka pergilah orang itu. Kita mau perhatikan, maka pergilah orang itu. Ini yang menarik. Dia tidak katakan Yesus apa yang kau lakukan kepadaku, mataku tambah sakit. Ya, sirami air dulu supaya nyaman, baru aku jalan. Nah, banyak kita orang Kristen bilang, Tuhan, beri dulu kenyamanan, beri dulu kelegaan supaya saya bisa ke gereja lagi. Ya, tolong saya dulu supaya saya bisa lebih banyak berdoa. Kita perhatikan, kenapa banyak orang mengeluh ketika masalahnya lama terjawab? Bukan karena dia kemudian jadi kelaparan, bukan karena kemudian dia menjadi lebih menderita, bukan. Karena kalau masalahnya lebih lama terjawab, dia harus lebih banyak doa di kaki Tuhan. Dia malas. Intinya kita tidak suka dekat Tuhan. Intinya kita tidak menikmati dekat di kaki Tuhan. Kita hanya menikmati kiriman dan transferan berkat Tuhan. Ya, makanya Tuhan perlu merubah kita sampai bisa menikmati duduk di kaki Dia. Sampai kita bisa tidak ada masalah saya berdoa, tidak ada masalah saya bergaul dengan Tuhan. Ya, jangan sudah ada masalah baru sok karib sok dekat. Tuhan, ku datang. Tuhan bilang dari dulu kayak datang sebelum ada masalah. Sudah masalahnya berat baru datang. Dokter pun bisa begitu. Ya, kemarin saya baru dari dokter gigi tambal gigi. Ya, dia tanya saya begitu masuk, kenapa Pak? Ya, dokter gigi kan mesti tanya kenapa. Ya, dia nggak bilang sini saya tahu sudah giginya. Nggak mungkin ya, kecuali dia punya karunia. Dia katanya kenapa? Iya nih Pak, saya katakan gigi saya yang paling belakang ada lubang kecil ya sebelum terlanjur jadi besar. Oh, dia bilang iya. Dia lihat, oh iya betul Pak, ada lubang. Dia bilang syukur Bapak datang, dia katakan. Jadi ini lubangnya kecil, saya langsung tambal permanen. Ya Pak, saya katakan saya kapok dulu Pak. Saya kehilangan satu gigi karena waktu SMA saya tunda-tunda. Masih kecil lubangnya. Akhirnya lubang itu tembus ke gusi. Nah, kalau udah tembus ke gusi, gusinya keluar. Ya, di dalam gigi yang berlubang tuh sudah nggak bisa dipulihkan. Akhirnya dicabut. Ya, katakan saya kapok Pak. Ya, itu dokter Yana, Tuhan juga periksanya.
saya lihat kerjanya sangat rapi, luar biasa, dan saya lihat kartu namanya ternyata spesialis. Ya, SPKAG gitu, spesialisnya luar biasa, dan tarifnya ternyata murah. Ya, banyak orang Kristen nih kalau sudah berbau Kristenan kadang-kadang tarifnya mahal. Sekolah Kristen kadang-kadang orang Kristen sendiri nggak bisa sekolah karena terlalu mahal. Alasannya ini kan yang bermutu mahal. Tidak selalu yang bermutu mahal. Ya, kadang-kadang seperti itu, bisa saja diadakan penekanan harga. Ya, karena aspek sosialnya masih ada, bukan hanya aspek keuntungan. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi kembali ke di sini dikatakan oleh Firman Tuhan. Ya, Lea membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita tidak tahu, Firman Tuhan bilang, maka pergilah orang itu membasuh diri, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya tidak tahu apakah waktu dia basuh langsung melek, atau sesudah dia basuh dia bersihkan dia langsung melek, atau sesudah dia bersihkan dia mau berjalan kembali baru dia melek. Saya nggak tahu. Ya, karena saya tidak menguasai tensisnya bahasa aslinya. Kalau bahasa Inggris saya bisa mengerti dari tensisnya, bisa ada arti yang berbeda. Tapi kalau di sini saya tidak bisa terlalu mengerti. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, ya, ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Kita mau perhatikan di sini, dia seorang pengemis. Nah, kalau saya katakan begini, ya, mungkin ini agak keras buat beberapa orang Kristen yang mendengarkan siaran ini, tapi juga mungkin ini biasa buat banyak orang Kristen karena sudah biasa dikerasin firman. Tapi juga buat banyak orang Kristen ini hal yang bukan luar biasa karena memang keras hati terhadap firman. Ya, jadi saya tidak tahu. Jadi kita mau perhatikan di sini, ya. Dikatakan bukankah dia biasa mengemis? Kita perhatikan di sini, ya. Cacatnya membuat dia menjadi seorang pengemis. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, doa kita lebih banyak ke Tuhan memberi atau mengemis. Bukan mengemis, Pak, minta, jangan terlalu kasar, misalnya begitu. Ya, yang namanya minta dan mengemis bedanya di mana? Kalau mengemis berarti minta kepada orang yang tidak dikenal, tidak ada hubungan keluarga, ya kan? Kalau minta ke orang tua, ke saudara, ke kakak, ya kan minta. Intinya sama kan? Menyodorkan tangan berharap diberi, kan sama saja intinya. Cuman satu kepada orang-orang yang kita kenal, ya kan, namanya meminta, ya toh. Terus kepada yang kita tidak kenal namanya mengemis. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, ya, seringkali doa kita lebih banyak ngemisnya daripada memberi ke Tuhan. Tuhan sudah memberi ke dia anaknya, Allah sudah memberikan anaknya Yesus kepada kita. Tapi kita seringkali tidak bisa memberi. Bahkan di dalam pujian pun lebih banyak permintaan. Tuhan heran, kenapa aku dipuji tapi syairnya minta? Ya, kapan benar-benar sebuah pujian, kapan benar-benar sebuah penyembahan yang tidak meminta? Ya, seringkali selalu dihubungkan dengan bahwa dia akan menuruti kita, bahwa dia punya rencana yang mulia dalam hidup kita. Tidak pernah kita menyembah dia sebagai dia apa adanya. Ingat waktu Musa bertemu dengan Tuhan untuk pertama kali, waktu dia dipanggil di Semak Duri, waktu dia tanya, kalau aku ditanya oleh orang Israel, siapa namamu? Akulah aku. Akulah aku. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris katakan, I am that I am. Jadi, dia tidak bilang, akulah penyembuh, akulah penolong, akulah pelepas. Tidak, dia memperkenalkan dirinya, akulah aku. Nah, sekarang seberapa banyak kita mengenal Tuhan? Sudah berpuluh-puluh tahun kita mungkin jadi Kristen. Berpuluh-puluh tahun kita pergi gereja. Berpuluh-puluh tahun kita memenuhi bangku dan memanaskan bangku gereja. Sampai mungkin bangku itu jadi robek, kita duduki bertahun-tahun, ya kan? Mungkin kalau kursi kayu itu peliturannya sudah luntur semua, kita duduki bertahun-tahun, ya. Tetapi kita mau lihat, ya, apakah kita mengenal dia sebagai Tuhan, titik. Bukan hanya Tuhan penolong, Tuhan pembayar utang, Tuhan penyembuh. Hanya Tuhan, titik. Nah, sering kita selalu ada embel-embel, penyembuh lah, penolong lah, pemberi berkat lah. Kita seringkali tidak murni. Ya, kapan kita bisa hidup dalam sebuah penyembahan yang benar? Menyembah hanya memberi, menyembah hanya mengucap syukur, tidak ada berbau-bau minta. Ya, itulah yang murni. Ya, makanya ingat, ya, di dalam perjanjian lama dikatakan ada satu minyak urapan yang tidak boleh dibuat untuk manusia. Ya, ada satu jenis wangi-wangian yang tidak boleh dibuat untuk manusia. Kalau ada manusia yang membuatnya, firman Tuhan katakan itu harus dilenyapkan orang itu. Ya, jadi 100% untuk Tuhan. Ya, kalau kita nyanyi, coba kita perhatikan lagu-lagu yang sekarang kita nyanyikan. Ya, seringkali hubungannya selalu dengan minta. Hubungannya selalu dengan berkat. Ya, hubungannya selalu dengan kita mengimani dia akan jawab. Ya kan? Jadi kita buat untuk diri kita.
ujung-ujungnya untuk kita nikmati. Ya, itu salah satu yang hukum perjanjian lama katakan, minyak urapan yang dibuat ada satu khusus untuk Tuhan, tidak boleh dibuat untuk manusia. Ya, itu 100% murni. Jadi penyembahan, ya lagu-lagu pun kita pilih, tidak semua lagu yang mungkin ya katakan nada intonasinya enak, syairnya benar. Ya, contohnya kalau saya sampaikan, ya, seperti misalnya ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ya, silakan tidak usah menyerah pada Tuhan, ya sampai babak belur lah. Ya, apalagi sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saya pernah mencoba semua yang saya bisa dan hasilnya 0. Ya, katakanlah kalau misalnya ya seorang petinju nasional bertanding katakan dengan petinju Evander Holyfield katakan, ya lebih baik dia menyerah saja, angkat kedua tangannya, dia keluar dari ring daripada dia mencoba bertahan dan hancur lebur wajahnya. Ya, banyak orang Kristen tanpa sadar, ya dia hanya menikmati apa indahnya nadanya, tapi syairnya, waduh mengerikan. Ya, jadi kita lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Ya, bukankah dia ini dulu mengemis? Lihat, bukankah dia ini mengemis? Ya, selalu mengemis. Dengarkan firman Tuhan ayat ke-8. Ya, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Coba kita datang ke Tuhan, bisakah kita memuji hanya tanpa minta-minta? Bisakah kita datang ke Tuhan hanya bilang, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak terus, Engkau luar biasa dan menjadi lebih luar biasa kalau Kau beri berkat yang luar biasa. Ini seringkali ada sambungannya, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini sekarang. Kita mau rubah hidup kita. Biarkan Tuhan mengubahnya, mengerjakannya, sehingga kita tidak menjadi yang selalu mengemis. Ya, yang selalu mengemis tiap datang. Mungkin waktu kita berdoa para malaikat sudah bisik-bisik, pengemis datang. Ya, udah bisik ini pengemis muncul semua. Ya, berkumpul kelompok pengemis, kelompok partai Kaipang namanya di dunia persilatan. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, dia pengemis, tapi kemudian kalau kita lihat riwayat hidupnya kemudian, ya, dia kenapa? Dia bisa menjawab ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bertanya, dia bisa menjawab. Ya, dan orang-orang itu memandang dia rendah. Ya, yang aneh adalah yang kita kalau perhatikan, orang Yahudi ini tahu dia sembuh, tetapi tetap tidak menerima kesembuhan itu, mencari-cari kesalahan untuk menyalahkan si penyembuh. Ya. Banyak orang Kristen juga seperti itu, bukan hanya orang yang tidak percaya, tapi orang Kristen banyak seperti ini. Ya, misalnya waktu pacaran, dia bilang Tuhan, kirimkan jodoh. Ketemu di gereja, ya kan saling pandang, dekat jadi menikah. Kemudian begitu menikah mungkin mengalami penderitaan, mungkin baik penderitaan dari luar. Misalnya kekurangan, suami dipecat, usaha bangkrut, ya kan? Misalnya itu dari luar atau dari dalam sendiri, pertengkaran, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, misalnya KDRT di rumah, maka dia akan bilang, Tuhan yang salah. Mengapa kau pertemukan kami? Kalau kita tidak mau dipertemukan dengan manusia lain, tinggallah di planet sana sendiri. Ya, tidak akan kita ketemu orang lain. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, banyak juga Kristen seperti orang Yahudi ini. Dia tidak bilang, kau sembuh. Luar biasa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tidak dicari-cari kesalahan. Banyak kita mencari-cari kesalahan kan kepada Tuhan. Ya kan? Kita bilang, Tuhan, kenapa kau bawa aku di padang gurun? Kenapa kau tidak bawa aku ke padang rumput? Tuhan bilang, padang gurun dulu, baru lewat, baru ketemu padang rumput. Ya, kalau padang rumput dulu, nanti juga ketemu padang gurun lagi. Pilih mana? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan hari ini, saya tidak sambung karena kita akan banyak konseling online. Jadi mohon kalau yang mau nelpon ke studio, ya, telepon itu kalau pakai HP tolong disiapkan pulsanya supaya nggak putus tengah jalan. Ya, mohon disiapkan pulsanya. Ya, terus ingat itu kalau HP, tapi kalau pakai telepon rumah kan nggak. Ya, tidak akan diputus seperti itu kecuali terlambat bayar. Ya, jadi mohon siap-siapkan kalau yang mau konseling, dan selama misalnya pas telepon jangan dimatikan kalau kita mau berdoa. Ya, supaya bisa diuji kebenarannya seberapa, ya, sehingga bisa langsung. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum kita mulai dengar menerima. Baik, kita lihat mengemis. Seorang pengemis ini bisa membungkam orang-orang Yahudi yang menentang. Jadi intinya sekarang saya sarikan dengan cepat. Kita sadar atau tidak, Tuhan akan mengerjakan hidup kita. Apa yang dia lihat kurang, apa yang dia lihat tidak beres, apa yang dia lihat tidak berkenan, dia akan membereskannya. Kemudian dalam proses pemberesan itu seringkali kita yang merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak ada yang kurang, tiba-tiba akan mengalami rasa sakit, rasa perih.
Tetapi jangan berhenti kepada rasa perih itu. Jangan berhenti kepada rasa sakit itu dan minta dipulihkan, disembuhkan dulu. Tapi perhatikan, utamakan perintah Tuhan. Utamakan apa yang Dia katakan. Lakukan. Maka kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Itu dia kalau tadi dari Bapak Evangelis Asen Suhendra. Dan langsung saja kita buka di line telepon 5046.000 untuk bagi Anda yang berada di line telepon 5046.000. Kita juga minta tolong untuk tidak menyebutkan nama, langsung saja ke topik permasalahan. Langsung saja kita ke line SMS Bapak ya. Oke, ini dari NN. Aku bingung ini apa yang harus kuperbuat kerja dan apa maunya Tuhan. Aku adalah pemuda. Wah, ini singkat, padat dan jelas. Aku bingung. Nah, kalau bingung berarti kan dia mikir nih. Cuman di pikirannya nggak ketemu apa-apa yang dipikirkan kan. Baik itu solusi, jalan keluar, petunjuk, ide dan lain-lain. Jadi orang bingung itu seperti orang yang berjalan seperti di tong Aladin itu. Saya masih ingat zaman dulu ada namanya tong Aladin. Ya, jadi tong bundar tinggi, terus ada orang naik sepeda dan naik motor mengelilingi tong itu di dalam. Ya, tapi ya cuma dimuter-muter di sana. Nah, berarti satu, penyebab kebingungan adalah kan nggak ketemu solusi, nggak ketemu ide, nggak ketemu jalan keluar. Misal orang mau usaha, nggak ketemu apa yang mau diusahakan, bingung. Terus, misalnya orang lagi mau cari jodoh, yang mana Tuhan? Yang kurus, yang gemuk, yang pintar kerja atau pintar ngomel, bingung kan? Jadi, yang kedua nggak tahu pilihan, itu orang mendatangkan juga kebingungan. Ya, yang ketiga orang bingung, ya itu sudah mencoba segala sesuatu gagal, ya pasti bingung. Ya kan? Mana yang ini, yang mana yang benar. Ya, jadi penyebab bingung itu banyak. Baik, sekarang aku bingung apa yang harus kuperbuat. Kerja, terus apa yang kuperbuat? Kerja. Saya juga bingung. Ya, kalimatnya ini agak membingungkan. Aku bingung apa yang harus kuperbuat. Kerja dan apa maunya Tuhan. Ya. Jadi kalau saya pikir saya gini, dia ini sedang ada pertentangan apa yang mestinya sebenarnya dijelaskan. Saya ini pilihannya bekerja atau kuliah misalnya. Atau kalau dia begini ini kan saya agak bingung karena singkat sekali SMS-nya, aku bingung. Ya, tapi kita akan berdoa buat hal ini. Bapak Surgawi, ini SMS yang masuk. Hamba tidak tahu siapa anakmu ini, tapi Tuhan tahu siapa anakmu ini. Mungkin ada sesuatu yang perlu kau sampaikan kepadanya Tuhan? Silakan. Baik, hantu kata saja ya. Saya ambil nomor telepon belakangnya itu ya. 854 belakangnya ya. Jadi Tuhan hanya bilang satu, hatinya itu pahit, benar-benar pahit. Jadi pahitnya itu yang membuat bingung. Oke, orang punya masalah. Tetapi ketika hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, itu masalah menjadi tambah berat sehingga walaupun kita melihat titik terang, tapi hati kita sudah gelap sehingga kita tertutup. Jadi sekarang dia harus pemberesan. Saya tidak tahu apa yang membuat hatinya pahit. Ya, tetapi sepertinya dia punya masalah keluarga. Entah orang tuanya, ya ada masalah di keluarga yang membuat dia sangat pahit. Ya, jadi kalau dia misalnya masih mendengarkan, dia bisa kirim SMS untuk menjelaskannya kepada kami. Coba saya bisa saya bisa tanya dengan detail, ya, karena ada masalah dengan keluarga sepertinya anak muda ini. Ya, teman sekali kalau nggak online kan saya tidak bisa tanya kebenarannya. Iya, kita lanjutkan yang ke SMS lagi. Bagi Anda yang ingin di line telepon, silakan di 5046.000 atau di line SMS 081333060000. Untuk di line SMS. Oke, sudah ada. Shalom, selamat siang, Sang Kakala. Halo. Iya, selamat siang. Silakan langsung. Langsung saja, Ibu. Bisa lebih keras sedikit. Bisa lebih keras sedikit, Ibu. Saya cuma ingin ditegur Tuhan gitu. Begitu, ingin ditegur Tuhan. Baik, saya tidak tahu apa yang Tuhan akan tegur ya. Kan biasanya orang tegurannya normatif, kurang doa, kurang baca firman. Tapi yang ini kan saya tidak tahu. Baik, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, mungkin ada pesanmu buat anakmu ini. Saudara yang dipimpin doa untuk kali ini. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di siang hari ini. Kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami memohon Tuhan apa yang dirindukan, apa yang Engkau ingin sampaikan ke dalam anakmu ini. Kami tidak tahu siapa dia Bapak, namun Engkau Allah Roh, Engkau yang menyelidiki hati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya mau tanya. Tadi waktu doa Tuhan bilang angka 14. Saya ingin tanya adalah satu, apa yang diingat 14 tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu berarti 2 tahun 2000. Iya. Iya. Apa yang diingat? Peristiwa apa yang paling diingat ketika Tuhan bilang 14 tahun yang lalu?
dari saya menikah 2002 Pak. Iya, Tuhan bilang 2000, bukan 2002. Belum kenal Tuhan. 2000. Ya, Kemudian kenapa Tuhan ingatkan tahun 2000? Dibaptis kapan? dibaptis saya 2002. 2002 juga. Baik. Sekarang begini, Tuhan hanya bilang sama saya 14 tahun yang lalu. Coba diingat ada suatu peristiwa 14 tahun yang lalu. Jelas sekali. Saya rasa sebelum saya menikah memang saya waktu itu masih belum kenal Tuhan. Saya pernah melakukan dosa Iya. sama ya suami saya. Iya. Iya. Jadi sekarang sudah pemberesan di mata Tuhan, sudah minta ampun? Sudah pernah bilang Tuhan ampuni aku atas apa kebodohanku itu, apa yang kulakukan tidak berkenan? Sudah. Saya waktu melakukan dosa itu pun saya berusaha untuk tidak melakukan. Ya. Tapi dikejar-kejar terus sampai ini saya nggak tahu, mungkin kehendak tuh saya nggak ngerti hingga ya itu saya hamil di luar nikah. Baik. Ya. Jadi itu yang Tuhan ingatkan, ya. Kenapa Tuhan ingatkan padahal sudah mengaku? Bisa, ya. Bisa Tuhan bilang aku sudah ngampuni, sudah selesai, tidak perlu diingat-ingat, bisa. Ya. Karena saya merasa begini. Kadang-kadang masih ada itu rasa seperti dihantui, masih ada rasa, ya saya nggak bisa jelaskan sekali karena kalau di radio kan terlalu banyak orang yang mendengarkan. Iya, jadi iya baik. Jadi sekarang bagaimana rumah tangga itu yang saya ingin tahu. Karena kalau Tuhan ingatkan peristiwa itu senang tidak senang membawa akibat di dalam rumah tangga. Jadi anak itu kemudian meninggal. Baik, sekarang kan sudah berdoa, sudah minta ampun. Tapi kemudian sekarang bagaimana suasana di rumah tangga? Amankah, sejahtera? Enggak, saya bisa. Nah, itu dia. Jadi Tuhan ingatkan, ya. Kan Alkitab bilang upah dosa maut. Kesalahan yang kita lakukan walaupun kita diampuni, tetap ada disiplin yang harus terjadi dalam hidup kita. Daud waktu dia menghampiri Batsyeba, Tuhan ampuni dia, tapi tetap dia didisiplin oleh Tuhan dengan beberapa jenis hukuman. Jadi sekarang, ya saya hanya bisa sampaikan tetap setia di dalam Tuhan. Itu jadi Tuhan tahu dan ini terima saja, ya. Tuhan terima kasih kalau aku dididik, aku didisiplin, terima kasih. Tetap maju. Iya. Saya sering dengar suara Tuhan. Iya. Gitu. Memang suara itu maksudnya terlaksana gitu. Iya. Tapi untuk selanjutnya ya memang ada suara-suara, tapi saya harus gimana Pak ya? Baik begini ya Ibu ya, kami ada pelatihan untuk melatih kepekaan mendengar suara Tuhan. Kalau Ibu punya waktu tinggal di Surabaya, Ibu bisa datang di dalam ibadah kami di daerah Citraland. Bagaimana kita melatih kepekaan mendengar suara Tuhan. Ya, jadi bisa datang kalau mau ya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon, mungkin lebih enak yang di telepon ya interaksinya ya. Karena kalau di SMS masalahnya kan dia nggak, kita apa yang kita dapat dari Tuhan kita nggak bisa tanya ke dia. Oh. Jadi nggak akan terungkap semua. Tapi kalau per telepon itu lebih terungkap. Seperti yang tadi kan peristiwa masa lalunya itu bisa terungkap. Oke, lanjutlah di line telepon. Shalom, selamat siang Sangkakala. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan. Iya. Anak saya Pak. Iya. 20 tahun. Itu dia nggak bisa menguasai diri. Iya. Apa namanya, kalau mamanya saya nasihat itu langsung dia rasanya mau mengamuk. Ya, mengamuk. Nggak bisa menahan itu anak diri. pria atau wanita Ibu? Pria. Pria, umur sudah 20. Iya. Tapi sekolahnya lancar saja. Gagal Pak. Gagal. Di semester 6. Oh, kuliah tapi sudah kuliah. Iya. Sampai semester 6. Iya. Dia maunya, kalau dia kuliah dia maunya tahu dia harus ada biaya, tapi kalau dia mau enggak ini kuliah dia mau sudah kerja, tapi pikirannya itu dia kayaknya enggak ada dendam terhadap keluarga. Selama ini keluarga enggak ada yang mau tahu. Baik Ibu, saya langsung ya. Iya. Waktu Ibu baru sampaikan ke saya ya, kita kan katanya anak ini punya gini emosi yang tidak terkendali. Iya. Roh Kudus tiba-tiba bilang misan-misannya Bu.
Ya. Jadi saya mau tanya, ya berarti saat ini dia melihat hidupnya dibandingkan dengan misannya, sepupunya, mereka baik-baik saja, sedangkan dia ini penuh dengan pergumulan. Itu kata Roh Kudus. Dia tidak mau susah. Ya. Dia maunya seperti itu, Pak. Baik, jadi begini Ibu ya. Apa yang Roh Kudus katakan, dia terlalu melihat sekelilingnya, terutama misan-misannya yang hidup berkecukupan. Betul, Pak. Ya, sehingga dia kepahitan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia mau datang nanti ibadah Ibu ya, kita ada ibadah mulai jam 7. Kalau lantai 2 mulai jam 7 ya di restoran Dermaga. Ya. Ibu bisa bawa dia dan nanti lapor langsung ke Asyir di sana untuk ketemu saya. Iya, Pak. Ya? Iya, Mak. Terputus rupanya. Oke, langsung saja untuk bagi Anda yang ingin menelpon 5046.000 atau di 081333060000. Mungkin apa yang seperti Bapak Evangelis tadi katakan, mohon disiapkan untuk pulsanya. Di line telepon kembali, Shalom, selamat siang Sangkakala. Halo. Iya, silakan langsung. Pak, saya mau nanya, ya kan suami saya batuan dibilang katanya sekolah Alkitab. Iya. Benar enggak gitu? Waduh, kalau itu saya kan serba susah toh Bu. Kalau Ibu nanya, suami saya disuruh sekolah Alkitab, itu benar apa enggak? Kalau saya bilang enggak benar, nanti dianggap saya musuhin sama pendeta yang ngomong. Kalau saya bilang iya, tapi karena tidak, nanti saya menyesatkan si suami. Iya kan? Sekarang begini Ibu, kita doa saja ya. Saya kan tidak kenal Ibu, dan hamba Tuhan yang ngomong itu siapa saya nggak tahu kan. Jadi kan saya aman, tidak menjelekkan siapapun kan. Baik, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami tidak tahu apa rencanamu atas suami Ibu ini. Apakah memang harus hamba memberikan peneguhan bahwa memang dia harus sekolah Alkitab atau bukan? Kami tidak tahu Tuhan, tapi dia perlu jawaban, dia perlu pengarahan yang pasti. Supaya dia tidak membuang waktu, supaya dia tidak membuang dana dan tidak membuang masa hidupnya untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, silakan Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Ibu, sebenarnya panggilannya sudah 5 tahun yang lalu ya Bu. Coba Ibu ingat 5 tahun lalu apa? 5 tahun. Iya, tahun 2009. 2009. Iya. Ibu keluarga ini lagi di mana tahun 2009? Bagaimana keadaannya? Itu mungkin akan membantu mengingat 2009. 2009 saya di sini, tapi waktu itu mungkin suami saya lagi sakit kan? Ya. Kemudian? Ya dia tuh lagi pergumulan mau tetap kerja atau berhenti gitu loh. Baik, itu tahun-tahun itu kan? Iya. Sebenarnya dia sudah harus masuk di pelayanan Bu mulai tahun itu. Tapi saya nggak tahu selama 5 tahun ini kemudian apa yang dia lakukan dari tahun 2009 sampai sekarang. Dia tunda-tunda terus. Iya. Dibilang katanya nanti aja tunggu aku pensiun. Waduh, kalau Tuhan dilayani sama orang-orang sepuh kasihan Bu. Akhirnya Tuhan yang melayani mereka kan? Betul? Nah kalau coba Bu ya kita ini katakanlah kita di rumah sakit tapi perawatnya sudah umur 70. Kita yang akhirnya ngurusi perawatnya Bu, bukan kita yang dirawat, betul? Iya, jadi beritahu sang suami, ingatkan 5 tahun lalu sebenarnya sudah harus melakukannya. Terus ditunda 5 tahun. Syukurnya Tuhan panjang sabar ya Bu ya. Iya. Kalau enggak dikaplok Bu. Ya, tapi ya juga berarti kalau pelayanan juga tidak mesti sekolah Alkitab loh Bu. Ya, misalnya harus ambil yang STH. Nah, kelamaan ya ambil mungkin yang extension Bu ya, program sertifikat begitu. Ya. Apalagi kalau dia katakan nunggu pensiun dulu, berarti kan sudah cukup ada umur tuh Bu. Ya, 51. Udah, kalau 51 terus ngambil nanti sampai jadi Master of Theology kan kasihan Bu, 60 baru mulai melayani. Nanti keburu Tuhan datang Bu. Apa harus berhenti kerja ya Pak? Sekarang kan enggak mesti toh Bu, orang kalau melayani itu kan enggak mesti berhenti kerja. Sekolah kan enggak mesti berhenti kerja toh Bu. Tapi tetap harus sekolah ya Pak? Iya, kalau Tuhan bilang dia harus melayani, yang saya dapat dia harus melayani. Jadi boleh juga ya nambah pengetahuan untuk persiapan dengan sekolah. Tapi kalau saya sih dengan umur sekian jangan ngambil sampai masternya gitu, enggak perlu. Dia bilang katanya aku gini nggak usah sekolah, aku udah belajar sendiri melalui internet gitu buku. Oh iya monggo, boleh juga Bu, buat dia nyaman. Yang penting kan Tuhan bilang dia harus pelayanan Bu. Iya dia melayani sih, cuman itu. Nah kata cumannya itu loh Bu.
Ya, dia aja gitu. Iya, kan kenapa biasa-biasa aja? Karena kan persiapannya kurang, Bu. Masih belum tahu dia mau pelayanannya gimana yang Tuhan. Loh, sekarang mulai dulu baru diberitahu tuh, Bu. Orang kan masuk kerja dulu baru disuruh kerja, Bu. Iya. Lah kalau dia di rumah terus gimana bosnya kasih kerjaan di kantor? Iya. Sudah 5 tahun ya, Bu ya, Tuhan tunggu dia ya. Iya. Baik. Iya. Doa untuk anak saya yang besar boleh ya, Pak? Begini, Bu, karena ini waktunya terbatas ya. Kalau memang mau didoakan secara pribadi nanti malam aja datang, Bu, jam 7 ya. Iya. Iya, Pak. Baik, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang ingin sambung langsung ke line telepon, langsung ada rupanya. Tapi sebelumnya, ini Pak, saya melihat satu SMS dari yang berbeda lainnya. Iya. Pak, mohon doanya kena kanker lidah stadium 3 yang di lidah sudah diambil. Ada penyebaran di leher. Ini mau keluar negeri untuk kemo dan sinar. Mohon doanya dikuatkan dan dimudahkan semuanya, Tuhan turut campur tangan. Baik, jadi ini kanker lidah ya. Jadi memang kalau saya ada salah satu kan pengusaha Indonesia yang kena juga seperti ini. Ya, lidahnya juga dipotong, diambil. Ya, tapi ini dia bisa SMS dan lain-lain. Kita akan berdoa buat hal ini. Bapak Surgawi, Engkau mengenal anakmu. Dan firman-Mu mengatakan, apa yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan tidak pernah menanamkan penyakit dalam hidup anak-anak-Mu. Kami mau berdoa supaya kemurahan Tuhan terjadi. Kami mau berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi. Kami mau berdoa memohonkan kepada Bapa berkemurahan. Memohonkan kepada Tuhan Yesus untuk menjamah anak-Mu ini, melepaskan dia dari penderitaan penyakitnya yang sudah menjalar ke leher. Tuhan, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat siaran ini sebelum selesai. Mari Tuhan. Baik, jadi kalau saya tadi dapat ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan ibunya. Ya, tapi karena dia lewat ini, karena lidahnya sudah diambil ya, kita nggak bisa tanya lebih detail. Tapi saya mendengar kata mama. Jadi bisa jadi ada hubungan yang tidak pulih dengan mamanya, ada mungkin kekecewaan, kejengkelan, kemarahan kepada mamanya. Ya, karena lidahnya sudah diambil, jadi tidak bisa bicara lagi, cuman masih bisa untuk komunikasi dengan SMS masih bisa, ya. Jadi ini perlu pemberesan. Ya, dia bisa doa sendiri di dalam hati, ya tidak perlu pakai perkataan kan, bisa dalam hati berdoa kalau memang ada masalah benar-benar itu dengan mamanya. Ya. Oke. Apa sudah? Oke, cukup mungkin sampai di sini ya, Bapak Pendeta Hasyar, mungkin untuk konklusi dan penutup doa. Baik, jadi ya kita lihat SMS yang masuk masih begitu banyak yang belum bisa dijawab ya, kemudian telepon juga ya masih begitu banyak ya, karena terlalu banyak SMS yang masuk dan banyak sekali telepon yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu kita untuk siaran. Jadi kesimpulannya adalah jelas, kita merasa atau tidak merasa ada masalah, kekurangan, tapi kalau Tuhan lihat itu perlu dijamah, dia akan jamah, dia akan proses, dia akan bentuk ya. Jadi jangan kecewa. Kemudian yang kedua, di masa kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kadang sepertinya keadaan menjadi lebih sakit, lebih perih, ya, lebih parah lagi dari yang sebelumnya. Jangan terfokus kepada pemulihan, jangan terfokus pada pertolongan, tapi benar-benar fokus kepada perintah Tuhan. Ya, lakukan waktu dia perintah, jangan pahit. Aku sudah susah disuruh begini, aku sudah begini bukan ditolong, ditegur. Aku sudah sedang susah begini malah dikasih firman yang keras. Ya, lakukan saja. Dan kita akan melihat sesudah itu pertolongan daripada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih juga buat Saudara Henry Stalun yang menemani siaran. Kita akan bertemu lagi bulan depan dengan waktu yang lebih panjang. Lebih panjang, Bapak ya, 3 jam lebih. Oke, terima kasih untuk pelayanan Bapak Evangelis Asen Suhendra, begitu juga dengan ponakan ya. Oke, Tuhan memberkati dengan pelayanannya, kekuatan kesehatan untuk melangkah kemanapun. Amin. Oke, inilah dia kekasih Tuhan, akhir dari program edisi pendewasaan dan mujizat. Kita kembali lagi di bulan Juli untuk program ini, dan kami di sini mengucapkan tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you all.